Pesan ke mana kamu? Gua hapus aja. Kamu mau mana? Yang ngomongin mampir. Sangaran. Ya. Hah? Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan kasus yang sedang viral terjadi di Sumedang, Jawa Barat, yang dimana ada seorang guru telah melakukan penculikan kepada siswi sekolah dasar, dan mirisnya sikap dari guru tersebut tidak mencerminkan seorang pendidik dikarenakan telah melakukan penodaan terhadap korban. Seperti apa kronologi dari kasus ini? Yuk kita simak videonya. Kejadian penculikan ini membuat gempar dan menjadi pusat perhatian warga Sumedang, terutama bagi orang tua yang merasa khawatir dengan anak-anak mereka. Media sosial Facebook heboh dengan postingan info orang hilang, yang dimana korban ini bernama Neng Aisyah Maliha, siswi SDN Sindang 4, wilayah Sumedang Utara, dan merupakan anak dari Ibu Suryani, berasal dari Kampung Rancamulya, RT 02 RW 03, Desa Jatimulya, Kecamatan Sumedang Utara. Berdasarkan keterangan keluarga, Aisyah ini terakhir terlihat setelah pulang sekolah pada hari Jumat tanggal 17 April 2026, dan biasanya korban pun tiba di rumah pada jam 13.00 dikarenakan jarak antara rumah dan sekolah terbilang dekat. Sejak terakhir kali terlihat itu hingga malam, Aisyah pun tidak kunjung kembali ke rumah, yang membuat kecemasan dan khawatir di benak keluarga. Diketahui korban ini pun merupakan keponakan dari Ibu Yaya yang menjabat sebagai sekdis Disparbud Bora. Pihak keluarga memohon pada masyarakat yang melihat atau mengetahui keberadaan Aisyah agar segera memberikan informasi. Selain menyebarkan informasi mengenai orang hilang, keluarga pun membuat laporan pada pihak kepolisian. Dan polisi yang mendapatkan laporan segera bergerak menelusuri keberadaan dari korban ini. Polisi mulai mencari informasi aktivitas korban sebelum hilang. Bukan hanya keluarga saja, publik pun sangat cemas dengan kondisi korban. Terlebih korban ini anak di bawah umur, dan berharap pihak kepolisian dapat menemukannya dalam kondisi selamat. Tim Buser Polres Sumedang harus bergerak cepat agar mengakhiri keresahan masyarakat di Sumedang ini. Polisi mulai melakukan penelusuran lokasi yang ada kemungkinan keberadaan dari korban. Pada hari Minggu, tanggal 19 April 2026, saat polisi sedang melakukan penelusuran Jalan Raya Sumedang Wado, tepatnya di kawasan Sukatali, Kecamatan Situraja, polisi mendapati ada seorang pria yang sedang mengendarai motor berwarna hitam dan sedang membonceng seorang perempuan. Curiga dengan perempuan yang dibonceng itu, pihak kepolisian pun segera melakukan pengejaran dan menghentikan pria yang sedang mengendarai motor tersebut. Pada saat berada di pinggir jalan, polisi melakukan pemeriksaan kepada pria dan perempuan yang dibonceng itu. Akhirnya terungkaplah jika perempuan itu adalah Neng Aisyah Maliha yang telah dilaporkan hilang. Pihak kepolisian segera melakukan penangkapan kepada pelaku dan membawanya menuju kantor polisi bersama dengan korban. Publik yang mengetahui korban berhasil ditemukan dalam keadaan selamat merasa senang dan bahagia, serta merasa jengkel dengan perbuatan pelaku ini. Namun, rasa senang dan bahagia berubah menjadi tanda tanya besar setelah melihat sikap korban pada saat turun dari mobil bersama dengan polisi dan pelaku. Korban yang sadar direkam kamera sempat berpose dua jari, dan sikapnya pun tenang dan ceria. Yang biasanya korban penculikan ini akan terlihat syok, ketakutan, dan trauma. Terlebih, dan yang membuat publik ini merasa penasaran, kenapa korban ini sempat membela pelaku ketika pihak kepolisian memiting kepala dari pelaku, sehingga menggugah rasa ingin tahu dari publik apa yang sebenarnya terjadi antara korban dan pelaku. Oh iya cowok. Nah,
Iya. Lagi gitu mati. Bun, masih tinggal aku nih bermade. Iya. Diketahui jika sosok pelaku penculikan ini bernama Indra, berusia 35 tahun. Warga dusun Desa Cijeler, RT 03, RW 03, Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Sementara status pelaku sendiri merupakan seorang duda dan mirisnya merupakan seorang guru honorer di SMK Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Sosoknya sebagai seorang guru saja sudah membuat publik sangat terkejut. Ditambah lagi saat pelaku ini mengaku berkenalan dengan korban melalui aplikasi hijau alias aplikasi micet. Yang kalian tahu sendiri, aplikasi itu biasa digunakan untuk apa? Guys, kalian bisa bayangkan anak sekolah dasar sudah mengerti aplikasi hijau dan berani berkenalan dengan seorang pria dewasa tanpa pengawasan dari orang tua. Atau mungkin saja memang kurang pengawasan dari orang tua korban ini selama berada di rumah. Sementara itu, kronologi dari awal hilangnya korban ini bermula pada tanggal 15 April 2026. Keduanya ini berkenalan melalui aplikasi micet. Dari komunikasi tersebut, korban pun sudah mengakui jika dirinya masih berusia 13 tahun. Namun pelaku ini terus menggoda dan merayu korban agar mau diajak bertemu, yang memang lokasi korban tidak jauh dari rumah pelaku. Usaha pelaku menggoda korban pun akhirnya berhasil dan keduanya pun sepakat bertemu pada hari Jumat tanggal 17 April 2026. Lalu keduanya ini bertemu di sekitaran Indomaret, daerah Jatimulya. Saat pertemuan itu, pelaku langsung mengajak korban pergi ke sebuah tempat penginapan sementara di kawasan Angkrek, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara. Lokasi pertama itu berupa kos-kosan yang disewakan per jam. Di sanalah pelaku mulai melancarkan aksinya. Pelaku ini menodai korban sebanyak 1 kali. Namun, ternyata pada saat dilakukan pemeriksaan secara intensif, pelaku pun akhirnya mengakui kebohongannya. Yakni pelaku bukan menodai korban sebanyak 1 kali, melainkan telah menodainya sebanyak 5 kali. Di antaranya, 3 kali dilakukan di kos-kosan itu, dan 2 kali dilakukan di rumah pelaku yang beralamat di Desa Cijeler, Kecamatan Situraja. Selain itu, selama dalam penculikan, pelaku pun menyodorkan uang sebesar Rp600.000 kepada korban dan memberikan janji palsu akan menikahi korban apabila korban ini hamil atau sakit, sehingga korban pun merasa aman. Ya, Kamu kenal di mana kamu? di aplikasi hijau. Terus kenapa bawa kabur lah? Anak Itu bawa. pertama kali Pak, tanggal 15. Oh, tadi itu gak boleh. Tanggal 15 tuh. Nah, tanggal 17 masalahnya beda yang dia main rawutin juga. Terus kemana kamu? Oh, hapus aja. Kamu mana? Yang ngomongin maaf ya. Sangaran. Iya. Hah? Sementara itu, motif pelaku melakukan penculikan itu sendiri bukan karena didasari rasa suka atau niat ingin menikahi korban. Pelaku pun mengakui jika dirinya berhasrat kepada korban. Menurut Ketua Yayasan Peduli Generasi Muda sekaligus penanggung jawab LKSA Senandung Prada Sumedang yang bernama Retno Ernawati mengatakan, dalam kasus tersebut, orang tua sebenarnya diduga telah mengetahui adanya persoalan yang dialami oleh anaknya. Namun pendekatan yang terlalu keras dinilai penyelesaiannya tidak berjalan efektif. Selain itu, Retno juga mengingatkan pentingnya menciptakan lingkungan rumah yang aman dan nyaman bagi anak. Menurutnya, rasa aman menjadi kunci agar anak tidak mencari pelarian di luar rumah saat menghadapi masalah. Kasus ini pun menjadi tamparan bagi orang tua, terlebih masalah pengawasan kepada anak selama berada di rumah, di mana peran orang tua dan keluarga anak yang seharusnya masih dalam pengawasan penuh orang tuanya
bisa mengakses aplikasi micet. Selain itu, anaknya pun sudah berani bertemu dengan pria dewasa tanpa pengawasan. Terlebih lagi kasus ini melihat sikap korban sangat tenang, ceria, bahkan membela pelaku, menimbulkan banyak pertanyaan publik yang dimana publik menilai mungkin saja korban ini merasa posisinya bukanlah korban penculikan, melainkan bersama dengan kekasihnya. Saat ini, korban pun sedang dalam pendampingan psikologi dalam upaya penyembuhan psikis pasca dari penculikan itu. Sementara untuk pelaku sendiri terjerat pasal yang cukup berat mengenai pasal perlindungan anak dan penodaan anak di bawah umur dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun. Pasal yang kita sangkakan pasal 81 ayat 2 dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun, dan denda besar 5 miliar. Juga menghimbau supaya para orang tua jangan abai dalam mendidik anak, jangan lalai dalam mendidik anak, ya. Awasi pergaulannya, terutama awasi penggunaan media sosialnya, ya. Jangan sampai media sosial ini yang seharusnya membantu mempermudah urusan-urusan kita, tetapi digunakan untuk hal-hal yang tercela, apalagi digunakan anak di bawah umur yang tidak tahu, tidak mengerti batas-batas. Guys, kisah dan kasus ini merupakan pembelajaran untuk orang tua dimanapun agar meningkatkan pengawasan kepada anak dan merubah pola asuh jika memang cara mendidik anak hasilnya tidak maksimal. Sebaiknya lebih peka lagi pada tumbuh kembang anak. Jangan sampai anak-anak kita mencari perhatian di luar rumah. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?